matanya agak sipit, telinganya kecil atau ada kelainan bentuk di telinga dan agak rendah. Di samping itu kita lihat bahwa kepalanya di bagian belakang itu datar. Selain kepala yang kita lihat dan muka yang khas tadi, kita bisa menemukan adanya kelainan pada tangannya, di mana pada tangan, jari-jari tangannya ini kadang-kadang pendek-pendek, yang kelingking itu agak melengkung, dan pada garis tangannya terdapat garis simean, suatu garis lurus. Kalau kita kan bercabang-cabang, tetapi ini merupakan suatu garis lurus. Selain dari itu, pergerakan anak-anak dengan sindroma Down itu juga sangat ototnya agak lemah, jadi kurang kuat. Itu yang bisa ditemukan pada bayi atau anak dengan sindroma Down. Stimulasi dini atau intervensi dini bertujuan untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan kemampuan dari pasien-pasien atau anak-anak dengan sindroma Down. Seperti kita ketahui bahwa pada sindroma Down, selain kelainan fisik, dapat diketemukan kelainan perkembangan. Untuk melakukan intervensi ini, dapat dilakukan konsultasi ke ahlinya, apakah itu ke dokter rehabilitasi medik, dan perlu juga dukungan dari psikolog. Untuk melakukan tindakan-tindakan apa yang dibutuhkan oleh pasien, itu sangat spesifik. Tidak bisa semua pasien atau semua bayi ini mendapat terapi yang sama. Tentunya ada tips-tips tertentu dalam melakukan tindakan terapi atau stimulasi dan intervensi dini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Woro Murti. Saya fisioterapis tumbuh kembang anak dari Rumah Sakit Harum dan Klinik Tumbuh Kembang Anak Pela 9. Saat ini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian apa itu fisioterapi dan teknik-teknik fisioterapi yang dapat dilakukan di rumah oleh Bapak dan Ibu sekalian. Fisioterapi adalah salah satu upaya terapi untuk memberikan stimulasi pada tumbuh kembang anak secara optimal. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan adalah pertama, dengan mengetahui refleks yang ada pada anak sebagai berikut. Pertama, kita melatih refleks menggenggam. Diharapkan anak menggenggam lebih kuat, gunanya untuk latihan dia memegang benda yang akan dia pegangnya. Tangan seperti ini. Gerakan bisa seperti ini. Di rumah dilatih tapi tidak ditarik. Ya, cukup dengan latihan menggenggam aja. Ya, refleks berikutnya kita mengajarkan refleks dia untuk mengunyah. Caranya kita memasukkan jari kita ke dalam mulut anak, diharapkan anak akan mengatupkan mulutnya. Dan seperti ini contohnya. Ya, dan dia langsung tidak mau, coba lagi. Ya, dia akan menghisap seperti ini. Ya, gunanya untuk dia mengunyah pelajaran selanjutnya. Kemudian kita mengetes ref untuk menghisap puting susu. Caranya kita mendekatkan tangan kita ke sini dan dia akan mencari seperti ini. Ya, lagi sayang. Nah, kita melihat dia menguber puting susunya. Ini akan berguna untuk dia menghisap ASI-nya. Refleks berikutnya kita mengetes refleks kejut pada anak. Caranya kita dengan angkat, kemudian kita jatuhkan kepalanya ke belakang dan dia akan mempertahankan posisinya. Ya, sekali lagi saya coba. Iya, seperti ini dia akan bertahan pada posisi tengah. Refleks berikutnya kita akan melihat refleks ATNL dan STNR yang berguna untuk latihan berguling. Caranya tengokkan kepala bayi ke satu sisi, dia akan melihat sisi yang panjang dan dia akan terputar seperti ini. Ya, kembali saya ulang. Tengokkan kepala bayi pada satu sisi. Iya sayang. Iya sayang. Sebentar. Iya. Oh. Nah, terjadilah dia akan berputar seperti ini. Ini refleks-refleks ini berguna sekali untuk latihan berguling. Kalau ASTNR tidak terkembang dan tidak terkembang, ini akan sulit untuk latihan berguling. Kemudian, refleks ATNR, bila kita lentangkan bayi, kemudian kita tekuk kedua kakinya, dia akan memanjangkan kedua bagian tubuh bagian atasnya.
Bila kita luruskan, dia akan menekuk pada bagian atasnya. Jadi berlawanan. Bila kita tekuk ini, dia akan meluruskan ke sini, dan bila kita luruskan ini, dia akan menekuk seperti ini. Berikutnya adalah positive supporting reflex. Caranya kita memegang bayi kita begini, kita sentuhkan kakinya ke bawah, dan dia akan mengangkat kedua tungkainya. Kedua, kita dapat melakukan massage pada tubuh anak sebagai berikut. Berikutnya, pemberian stimulasi dengan massage pada anak. Ini sangat nyaman. Caranya, kita terentangkan anak dalam kondisi yang nyaman, suhu udara yang nyaman. Setelah kita persiapkan seperti ini, kita mulai dari bagian kepala. Kita usap kepala ke belakang, sampai ke belakang, kemudian turun ke dada, ambil ke tangan, sampai ke ujung tangan, kembali lagi ke dada, kita usap keluar, kita turun ke arah bawah, kembali ke bagian perut, kita putar perutnya, kemudian kembali ke arah berlawanan, kembali tutup dengan satu putaran, kita menuju ke bawah, sambil kita tarik perlahan-lahan sampai ujung jari. Dari bawah kita bisa membuat gerakan berputar seperti ini, perlahan-lahan, kembali ke atas, bukan sendinya yang diputar, tapi bagian-bagian ototnya. Berikutnya kaki sebelahnya. Iya, pemberian massage tidak harus dimulai pada pagi hari atau malam hari. Siang hari dia dengan suasana santai bisa kita berikan. Stimulasi berikutnya dari posisi tengkurap. Kita bisa memulai dari arah kepala, lihat posisi anak santai, dari pegang kepala menuju ke belakang, kita sentuh sampai ke belakang, kita ulang lagi. Kemudian sampai di sini, sampai di pantat, kita putar bagian pantat, kita tarik ke bagian kaki sampai ke ujung ibu jari. Kita ulang kembali, tarik dari sini menuju ke bawah, ke belakang, ke bawah, sampai ke bagian ujung kaki. Kemudian kita bisa memberikan stimulasi pada bagian punggung. Iya sayang, kita usap ke sisi tubuh sebelah luar, bergantian. Ya, kembali lagi dari atas, tarik ke bawah. Stimulasi di rumah berikutnya adalah dengan cara melatih dia ke arah pola gerak yang optimal. Kita bisa menggerakkan dia pertama dengan latihan miring, ya, kemudian sampai tengkurap. Kemudian kita melatih kedua tangannya dengan cara memposisikan seperti ini, sikunya menumpuk. Kemudian kita bisa melatih kedua tangannya untuk mensupport dadanya, iya. Kemudian kita bisa melatih dia untuk mengangkat pantatnya. Iya, sampai di akhirnya untuk duduk sendiri. Setelah ini kita akan melatih dia untuk ke arah ke atas, untuk menuju ke arah berdiri dan berjalan. Kita bisa melatih dia ke arah posisi berlutut. Posisikan dia ke arah berlutut. Dari posisi tengkurap. Iya, seperti ini. Kemudian dia berdiri. Dan akhirnya kita melatih dia dalam posisi tegak seperti ini. Demikian bentuk-bentuk latihan fisioterapi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Pipit Puspitasari. Saya bagian dari tim edukasi di Debita. Saat ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai teknik-teknik terapi yang mungkin bisa dilakukan di rumah. Di antaranya, teknik terapi yang akan dijelaskan di sini adalah pertama, terapi wicara, kemudian yang kedua adalah okupasi terapi. Di dalam okupasi terapi meliputi sensori integrasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi wicara yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua yang memiliki anak Down syndrome di rumah. Di antara teknik yang akan diberikan yaitu yang pertama adalah melakukan stimulus sensori. Stimulus sensori di sini fungsinya untuk memberikan input atau pengalaman sensoris yang merupakan teknik untuk merangsang supaya pergerakan motoriknya menjadi lebih baik. Sensorik merupakan dasar dari terjadinya satu gerakan. Teknik yang bisa dilakukan pertama, melakukan massage dan menggunakan tangan kosong. Bapak Ibu bisa melakukannya dengan cara menyentuh-nyentuh di daerah tangannya, kemudian ke daerah wajahnya.
Tujuannya sama, semuanya untuk stimulasi sensori. Yuk. 1. Yang kedua, kemudian melakukan sentuhan yang sama, teknik yang sama, tetapi menggunakan tekstur yang berbeda. Dalam hal ini kami menggunakan bantal sensori. Bantal sensori mempunyai tekstur yang berbeda sehingga memberikan pengalaman yang berbeda kepada kemampuan sensori anak. Kita pinjam pipinya. Senyum dulu. Kemudian yang ketiga, menyentuh tangan dan wajah dan menggunakan sikat. Sikat yang digunakan adalah sikat yang halus yang tidak akan melukai kulit anak. Sikat ini tujuannya sama, yaitu untuk memberikan pengalaman, sentuhan dan tekstur yang berbeda kepada otak anak sehingga nanti ototnya menjadi lebih berkembang. Beneran. Lagi. Pintar. Yang keempat yaitu menyentuh tangan dan muka dengan vibrator. Tujuannya pun sama, yaitu untuk memberikan pengalaman, sentuhan dan tekstur yang berbeda kepada otak anak sehingga nanti ototnya menjadi lebih berkembang. Pinjam pipinya. Senyum dulu. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan es. Es dalam hal ini mewakili temperatur sehingga kemampuan sensori bisa berkembang menjadi lebih baik. Siap. Dingin. 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 Bawahnya. Pipi. Satu lagi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai masas pada area wajah. Pada anak-anak Down syndrome tidak jarang mengalami hipotonus atau kelemahan pada pergerakan otot-ototnya, pada kekuatan otot-ototnya. Masas yang akan dilakukan pada wajah kali ini yaitu menyentuh di area pipi, kemudian di samping hidung, selanjutnya di atas dagu, dan di atas bibir atas. Tujuannya untuk memberikan stimulasi agar kekuatan otot menjadi lebih baik. Pada bagian berikutnya, teknik yang dilakukan adalah untuk memberikan stimulasi dan penguatan pada otot-otot mulut bagian dalam. Alat yang akan digunakan di sini yaitu sikat karet, dan yang kedua adalah sebuah alat karet yang bertujuan untuk melatih kekuatan mengunyah yang sifatnya non-feeding. Kemudian yang terakhir, latihan mengunyah dengan menggunakan media makanan. Pada latihan yang digunakan dengan menggunakan sikat karet, area yang dimasas adalah area pipi bagian dalam dan permukaan lidah. Satu lagi. Pinter. 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 Maaf ya sayang ya. Yuk lidahnya lagi yuk. Kemudian dengan menggunakan cewicu atau alat karet yang bisa digunakan untuk latihan mengunyah, alat tersebut diletakkan pada bagian geraham paling belakang dan merangsang supaya si anak melakukan aktivitas mengunyah, menggigit alat karet tersebut. Kemudian yang berikutnya, pengalaman yang diberikan langsung dengan menggunakan media makanan. Dalam hal ini makanan yang dipilih adalah makanan yang berbentuk stick, berbentuk panjang. Tujuannya sama, yaitu untuk melatih kekuatan mengunyah dengan pengalaman makanan secara langsung. Bisa, Basit bisa, pintar. Terus. Basit lihat kita. Latihan berikutnya yang akan dilakukan yaitu latihan pernafasan. Pernafasan merupakan generator untuk berbicara. Latihan pernafasan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan media sedotan. Dengan menggunakan media sedotan, anak secara tidak langsung melatih kemampuan menarik nafasnya. 4. Dan kemudian media kedua yang digunakan adalah peluit dan bubble.
Dengan menggunakan media fluid ataupun bubble, secara tidak langsung anak sedang melakukan latihan pengeluaran nafas. Kedua latihan ini berfungsi untuk melatih pernafasan yang merupakan generator untuk berbicara. Pinter. Tos lagi. Bangun, 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 bangun. Latihan berikutnya yang akan dilakukan adalah latihan pemahaman bahasa. Bahasa merupakan aspek yang penting dalam berkomunikasi. Latihan yang akan dilakukan ada 3, yaitu menunjuk dengan cara meminta anak untuk menunjuk benda yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang kedua adalah meminta anak untuk mengambil benda tersebut. Dan yang terakhir, meminta anak untuk mengambil benda tersebut dan kemudian memberikannya kepada kita atau terapis. Ketiga latihan ini bertujuan untuk melatih kemampuan dan menambah kemampuan kosakata pada anak. Ambil ayam. Pinter, Basit. Bu Tita minta ayam. Bu Tita minta ayam. Kasih ayam ke Bu Tita. Ambil ayamnya, Basit. Bu Tita minta ayam. Ya, Basit ambil, kasih Bu Tita. Lihat, terima kasih. Bu Tita minta apel. Ambil apel, kasih Bu Tita. Ambil apel, kasih Bu Tita. Basit lihat, terima kasih. Pada bagian ini, latihan yang akan dilakukan adalah latihan okupasi terapi. Pada bagian okupasi yang pertama, ada latihan sensori integrasi yang bertujuan untuk mengintegralkan kemampuan keseluruhan sensor pada anak. Yang pertama yaitu stimulasi sensori. Stimulasi sensori yang diberikan pada area tangan dan punggung anak. Tujuannya untuk memberikan pengalaman rasa, baik itu sentuhan maupun tekstur. Berikutnya, yaitu berjalan di papan titian. Berjalan di papan titian bertujuan untuk melatih keseimbangan anak. Kemudian, yang ketiga, bermain ayunan. Seperti juga berjalan di papan titian, bermain ayunan bertujuan untuk melatih keseimbangan pada anak. Berikutnya, yaitu melompat. Pada kemampuan melompat ini, bagian yang dilatih adalah kemampuan dari perhubungan dari sendi dengan sendi, yaitu pada kaki atau lutut. Kemudian yang berikutnya memanjat. Seperti pada kemampuan melompat, pada latihan melompat, latihan memanjat bertujuan untuk melatih kekuatan otot-otot tangannya, otot-otot tubuhnya secara keseluruhan, dan sendi-sendi pada bagian tubuh anak. Latihan berikutnya yang akan dilakukan yaitu untuk melatih kemandirian anak. Latihan yang diberikan yang pertama yaitu latih memakai baju secara mandiri. Pada tahap ini, penting untuk memperhatikan bagian tubuh anak yang lebih kuat, apakah sisi kanan atau sisi kiri. Jika sisi kanan yang lebih kuat, maka pengenaan baju dilakukan pada sisi kanan terlebih dahulu, baik itu kaos maupun kemeja. Yang berikutnya yaitu mengenakan celana. Pada bagian ini, jika anak belum mampu mengenakannya dengan cara berdiri, maka bisa dilakukan dengan cara duduk terlebih dahulu. Pada posisi duduk ini, anak diarahkan untuk mengenakan celana dengan menggunakan kaki sebelah kanan atau kiri, mana yang lebih kuat. Selanjutnya, yaitu mengenakan sepatu.
Sepatu yang digunakan di sini adalah sepatu dengan jenis velcro atau lem, bukan sepatu tali. Anak diarahkan untuk mengenakan sepatu. Latihan terapi okupasi pada tahap berikutnya yaitu untuk persiapan pra-akademik. Pra-akademik dalam hal ini adalah persiapan untuk menulis. Latihan yang akan dilakukan yaitu bermain puzzle, bermain menara donat, dan memindah-mindahkan benda. Ketiga latihan ini bertujuan untuk melatih motorik halus pada tangan anak. Bermain puzzle berfungsi untuk melatih anak memegang benda dengan lebih stabil. Begitu pula dengan bermain pada menara donat. Berlatih untuk memindah-mindahkan benda, melatih kemampuan otot anak dalam kekuatannya memegang benda. Berikutnya yaitu latihan wiring atau menggunakan alur kawat. Di sini bertujuan agar anak mampu melakukan gerakan bergelombang yang nanti untuk kepentingan belajar menulis. Kemudian, latihan mewarnai dan menggambar bentuk atau pola yang kaitannya tentu untuk persiapan pre-akademik pada kemampuan menulis. Demikianlah latihan yang dapat Bapak Ibu lakukan di rumah, yaitu latihan terapi wicara dan okupasi terapi. Namun, perlu untuk diperhatikan bahwa video panduan ini tidak untuk menggantikan peran terapis wicara maupun okupasi terapis. Akan lebih baik jika Bapak dan Ibu bisa menemui tenaga ahli yang berkompetensi untuk berkonsultasi terlebih dahulu mengenai latihan-latihan yang akan diberikan kepada anak Bapak Ibu sekalian. Karena pada teknik-teknik latihan tertentu tentu memiliki resiko. Nah, untuk mengenali resiko itu tentu akan lebih baik jika Bapak Ibu berkonsultasi terlebih dahulu. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian agar anak-anak Bapak dan Ibu sekalian bisa berkembang dengan lebih optimal. Untuk terapi perilaku sendiri, ini adalah metode yang digunakan untuk mengubah satu perilaku, sehingga diharapkan anak-anak ini dapat mengikuti norma-norma atau perilaku yang ada di masyarakat. Tetapi dari segi research, ini dikatakan bahwa sebetulnya 60% anak Down syndrome ini tidak memiliki masalah dengan perilaku terhadap lingkungan sosial, sehingga biasanya memang terapi perilaku ini diberikan hanya pada mereka yang usianya sudah lebih besar. Nah, cara-cara untuk pemberian terapi perilaku ini memang perlu proses. Yang pertama sih, yang paling penting adalah bersikap konsisten terhadap aturan. Misalnya saja orang tua ingin mengajarkan cara membuang sampah. Ini kan normatifnya membuang sampah di tempat sampah. Nah, orang tua harus bersikap konsisten untuk mengajarkan si anak ini bahwa buanglah sampah pada tempatnya dan diperlihatkan secara visual. Jadi ada alat peraganya yang membuat si anak itu paham bahwa membuang sampah ini ada tempatnya. Nah, kemudian kita harus juga mencoba untuk menghindari si anak ini dari masalah-masalah yang membuat dia frustrasi. Misalkan saja anak Down syndrome diberikan masalah atau tugas-tugas yang belum sesuai dengan kapasitasnya. Nah, biasanya anak-anak seperti ini akan muncul rasa marah dan kemudian biasanya akhirnya memukul-mukul diri sendiri. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, artinya lingkungan perlu untuk memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan tahapan kemampuannya saat itu. Dalam hal fungsi perkembangan sosial, tentu saja seorang bayi atau anak dengan Down syndrome pada saat usia sekitar 1 atau 2 tahun, tentu saja kita harus memperkenalkan mereka, maksudnya membiarkan mereka untuk berjumpa dengan anak-anak lain, tentu saja di lingkungan keluarga. Jika anak ini sudah berusia 2 atau 3 tahun, sebaiknya mereka bermain atau bertemu dengan teman seusianya yang biasa disebut peer group. Karena pada usia sekitar 2-3 tahun ini, seorang anak dengan Down syndrome atau seorang anak normal pun memang memerlukan teman seusianya. Jadi mereka mengenal bahwa ada anak lain selain dirinya, sehingga mereka mulai bersosialisasi
dan bermain, berusaha berbagi dengan teman seusianya. Berikanlah senyum terindah, raihlah cita-cita, pantang menyerah, karena kita yakin kita ada, kita bisa, kita bisa. Dunia mendoakan kita, berikanlah senyum terindah, raihlah cita-cita, pantang menyerah, karena kita yakin kita ada. Dunia mendoakan kita, berikanlah senyum terindah, raihlah cita-cita, pantang menyerah, karena kita yakin kita ada, kita bisa, kita bisa.